وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Surah Al-Maidah, surah nan kalimo ayat nan kasa 6. Hadirin bapa ibu jamaah subuh rahimakumullah, tentu kita selalu jangan sampai lupa yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang sampai datiak ko kita dapean. Bapa ibu rahimakumullah, bersyukur gadang sangat kita jo Allah sebab sampai datiak ko masih Allah agih jo kita kesempatan untuk selalu mampak elok-eloi diri kita. Itu kalimat ambo. Allah menjaguan awak pagi ko baliak, itu menunjukkan Allah tu sayang jo kita. Kita diagih kesempatan untuk yang namanya mampak elok-eloi diri awak. Untuk namanya mampak elok-eloi ibadah awak, mampak eloi amal awak. Itu atas izin Allah. Jadi apa ibu ambo terjaga pagi ko, maaf, jangan sampai bantu dan terang-terang di ambo. Kecil amak-amak dan terang di ambo. Adin tadi terjaga di kancang na kau suara mikrofon Tuhan. Takajui den diweknya. Awak terjaga bukan dek mik itu. Lah, nan terang dia boleh hal tu. Aden tadi malam membuat jam beker itu jam sekian tua. Weh, rupanya kancang sangat. Tak kajut dia ketika jam beker tu babunyian. Tak jago dia diweknya. Awak tak jago bukan di jam beker. Lah, kini pemuda-pemudi awak keliling-keliling sahur tua manok-manok tiang listrik. Ya Pak Bu, ada di Sikon tak? Ada di kampung awak ko? Kalau kampung ngambok sini tu masih ada tu. Yang jale kita tak jago bukan dek dan tiang listrik, bukan dek jam beker, bukan dek suara mikrofon, bukan dek itu. Tetapi awak tak jago atas izin Allah. Jangan lupa tu. Kok atas itu awak tak jago, rusak beko keimanan awak, tauhid awak. Yang jale ikut salah terjadi adalah atas izin Allah. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing, dipandu oleh Allah untuk selalu bisa mampak eloi diri kita ko, mampak eloi amal kita melalui nikmat yang Allah agih jo kita. Dan kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan apapun yang kita buat, amal kita mulai jago lalok sampai datiak ko dicatat oleh Allah sebagai amal terbaik yang di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang tadi malam. Kita japik sakete bahasa kata kunci kita adalah bahasa siasa ju yang beramal. Apa ibu ambo beramal, kalau amal kita itu baik, amal kita itu sempurna sesuai tuntunan ada, maka ujungnya adalah janji Allah adalah kamambuai ibu-ibu ambo apa ambo untuk menjadi orang elok hidup di dunia ko.
Dan eloknya awak dari atas ke bawah. Jangan lupa tu. Dan eloknya awak sadolahnya ke bawah kau elok tu ha. Kalau memang betul ibadah yang kita kakut dan kita buat tadi itu, dan itu pasti itu. Dan ujung-ujungnya kalau awak elok kini di dunia ko, pastilah awak selamat di akhirat. Kalau elok awak kini ko ha. Elok awak jo Allah, elok awak jo sama manusia, pasti selamat awak. Maka Allah itu magiah kewajipan jo awak, Rasul jo magiah kewajipan jo awak. Itu tujuan gadangnya, agar kita menjadi orang nan elok, akhirnya selamatlah kita dunia dan akhirat tadi itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata salah satu ibadah pokok kita yang membuat kita selamat itu adalah, yaitu ibadah dasar awak, yaitu ibadah solat tadi itu. Yang solat kau tidak sabantah kita kakok. Nah, untuk bisa sempurnanya ibadah solat awak itu diawali dari ibadah dasarnya, yaitu kuncinya. Kunci dari ibadah solat awak yaitu ibadah wuduk. Nah, untuk itu kita dudukan pagi ko sampai malaki. Ndak talok dia mau tu, lagi suruh. Ndak tak aja dia mau baik ko. Mau pakai sangka. Ya Bu, ya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ko bisa kita selesaikan. Izin apa Ibu ambo tagak menjalihannya. Boleh ya? Kita buktikan Bapak Ibu. Ambo ingin membuktikan Bapak Ibu sedolahnya bahasa memang dengan ibadah kita itu kita menjadi orang baik, menjadi orang elok. Rasul yang menjamin, Allah yang menjamin. Kalau Allah dan Rasul yang menjamin itu pasti. Calia, patang kita sudah contohkan ibadah tadi itu. Mulai dari awal balik. Untuk wudu ada yang sunnah, ada yang rukun. Nah, untuk yang sunnah, meskipun itu sunnah, tetap diminta kita untuk mengerajuannya secara sempurna. Rasul, para sahabat mengakoknya selalu berusaha sempurna untuk itu. Apalah awak ndak no. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, maaf saja maaf. Rasul orangnya Rasul dijamin oleh Allah masuk surga. Diampuni segala kesalahan dan dosanya. Oleh kurangnya beliau ndak ada dah. Tetapi bila beribadah selalu bersempurna. Awak siapa? Ada awak jaminan masuk surga? Lah ada Pak? Pak. Oi Pak. Bu. Lah ada awak jaminan masuk surga? Atuh tolong kanai siapa? Kakoklah ibadah tu, kerajuanlah ibadah tu sabana sempurna. Usahawan semaksimal. Dengan kata lain, dengan kalimat Abu Yawus Sabi adalah jangan mempaduan begitu saja ibadah tu. Jangan paduan begitu saja. Taruh paraja. Kita ko panuah dari kekurangan, panuah dari kesempurnaan. Tetapi kita bisa upayakan untuk itu melalui petunjuk nan ado. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita awali balik untuk wuduk tadi itu. Wudhu kita ambil riwayat yang panjang dari Utsman bin Affan. Ketika para sahabat yang lain meminta Utsman, tolong ajai kami cara wudhu Rasulullah. Begitu hadisnya. Nah, akhirnya Utsman ambil ayat kemari, tolong. Ambo tunjukkan. Itu cara awaknya kira-kira. Utsman lakukan yang pertama sekali. Pertama beliau lakukan adalah faghasala kaffain. Membasuh telapak tangan. Wa asbighul wudu. Fa ahsinul wudu. Fa'asbighil wudu' atau fa'ahsinil wudu'. Sempurnakan wudukmu dengan fakhallal bainal asabi', sampai ke ujung jari jemari. Tapi kalau gaya awak dan banyak dalam padiamu adalah di mama ikut keran tadi itu gayanya ke keran mangkosnya. Ada enggak Pak? Ada Pak? Cukup melukis saja. Indah fakhallal bainal asabi', sampai ke ujung jari jemari diberasiahkan. Kali bakar aja sekitik. Makanya awak heran kalau ada orang berwuduk itu setengah minit selesai. Ada orang. Maaf, baik kita contohkan balik. Satu. Dan kedua, masuk kepada kalimatnya famat mado. Hadis yang lain tamat mado. An Abdullah Sunajibi radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda ila abadi famat mado. Itu memberasihan mulut. Gaya orang membersihkan mulut dalam pada banyak adalah ambil air itu. Ada enggak betul? Banyak. Maaf,
tolong sempurnakan. Ba'a tu masukan air kemului iringi dengan menggosok jo jari telunjuk awak, jo jari tang awak, terserahlah. Ustaz, kan kini kan bulan puasa, ba'a tu boleh agak-agak agak-agak boleh kumur-kumur tapi agak-agak kumur-kumur lumayan selayang. Kalau mantu nah maaf batal tu wudu puasa Pak. Lumayan selayang kecewa kan orang nak tahu doh. Ibadah kau awak seorang tahu je Allah. Lah jadi pandai-pandai saja. Tapi dengan catatan boleh catatannya boleh awak berkumur-kumur ketika ibadah Ramadan kini? Boleh ya. Berasihanlah, tetapi dengan tetap menjaga jangan sampai masuk ke tenggorokan. 2. Nah, apa janji Rasul? Celiak Bu, Pak. Janji Rasul dengan cara ikawa samprono memberasihannya. Akhir Rasulullah. Famat mado kharajatil khotoya min anfih. Ketika seorang hamba Allah itu membasuh mulutnya, menggosok, membersihkannya dengan berasiah dengan samprono, air itu berguguran ke bumi Allah. Seiring bergugurannya bumi Allah, ini air tadi ke bumi Allah, maka saat itu pula Allah gugurkan dosa-dosa mulut orang tu, kata Allah, kata Rasulullah. Berarti apa ibu ambo? Seperti kaji kita tadi malam, kalau awak kau bau dua sempurna, awak kau berasiah. Muncul awak berasiah. Kalau muncul awak berasiah, maaf. Tidak ada yang mencacik itu doh. Tidak ada yang mencacik. Tapi kini, maaf, ada ndak orang yang rukuk, sujud, takbir, pancacik ia juga? Ada ndak? Ada ndak? Ada orang solat iyo, takbir iyo, tapi maaf, minyi-minyi sen. Pak Abu, minyi-minyi ku kan menyerepet sen. Salah bahasa Minang saya, Bu, Pak Bu. Minta maaf saya kalau salah. Saya bukan orang Minang masalahnya gitu. Tapi betul bahasa Minangnya. Maaf, menyerepet sen. Contoh. Ada apa amak ko di rumah di kampung ko kini tinggal pulang pokok le. Pulang pokok aku. Berdua seli. Anak dirantau, cucu dirantau saudara no. Kecek kini hari pakan ko. Kecek ini ko jo enek ko. Ambo kapai ka pasar ko kau aku kau setan kini. Iyo. Tolong di, jangan lupa di. Lah mau pulang, bantunya lah mau kau buka bantu. Oh, jadi nah elok kau. Tapi tolong cek di. Atau kalau susan tahu antara jiden. Jadi nah, jadi. Baiklah deh. Kira-kira kau buka 1 minit lagi, lapa putar-putar enek kau di pintu muka rumah di pintu tu. Kamalah no kau. Lai tantu nu jalan pulang kau alah orang kau buka kau Kira mengotak pintu, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kecek enek ko. Dibuka pintu dengan wajah semeringah, no? Tahu wajah semeringah? Dengan wajah sanang, labarok sangai ko. Pas dibuka pintu, ketika dibuka pintu tu mata amak kamu apa yang capek? Enggak. Jenjengan. Kiro no. Aku pakai no ko. Kiro no ompong. Lain tentu ompong. Kosong. Mata amak langsung mencaliak tangan kau ompong. Langsung berbalik kanan sekali. Baik ke dapur. Biasalah namanya ini. Nan keraja di baju di kakak juga. Kiro namanya kamu bet teh kopi jo ini. Ibu ambil tadah. Ambil galeh no, ambil sanduaknya, masukkan gula, masukkan kopi no. Air manggalagak kiranya siap 100 derajat Celcius. Masukkan ke dalam set. Ikut kau. Ambil sanduak. Kecek enek kau. Aden sehari kau menunggunya ke di rumah kau. Sehari dia menunggu hanya. Keceknya sayang joden, perhatian joden. Masa dan teragat dia pisang godok cek datang bali tu den. Sayang atun. Kopi dibuat, teh diaduk, muncuang.
Maaf. Maaf. Elok atau buruk? Kanai atau enggak? Kanai. Seharusnya dengan kopi, teh dan ibu buat ibu dapat kebaikan dari Allah untuk ingat tadi, tapi dek menyeh anyui sadolah no. Kan rugi awak tu. Tu contoh mulut tu. Orang yang solat ndak model itu muncuang no. Nya tetap elok. Semua keadaan itu bagi orang beriman adalah baik di nyo sadolah no. Lah, awas itu ujian di awak. Contoh cik lei. Wah, kau banyak kanai kau. Kata Rasulullah, lah orang yang berwuduk secara sempurna ikonnya berasiah, muncuangnya berasiah. Ibu pulang kau. Ketika pulang, kini kan paujan kini kau. Amalinte Honda anak bujang zaman now kau. Akhironya ada yang taganang. Tapaca bahasa Minangnya. Hah? Tapaci ayenan di jalan tu kan naik kamu kok kabaran ibu. Akhir-akhir mulut ibu ngecek je paja tu. Jujurlah awak sama awaknya. Kalau apa akhir-akhir apa sabian. Jujur saya lah. Ndak, awak mau uji. Sampai di ibadah nasa kita kakak selamoko. Kalau mencari roman-roman modeliko kau kan roman-roman milik kau kan banyak ibadah kau Uduk lah sambuah Allah, solat lah sambuah Allah. Pertanyaan, laeloh muncung awak. Maaf, jaminan Rasul adalah kalau ikut batua kita basuh, maka maaf kecil Rasulullah adalah berasiahlah muncuang orang itu dari dosa-dosanya. Kalau ikut berasiah oleh Allah dosa-dosa tadi itu, maka nan keluar dari mulut pun berasiah jo jadinya. Ada jamaah ambo sabuan model itu, yang jamaah kan berperangai dulu jamaah koko. Dan itu ndak elok tu sebenarnya tu. Diujinya lo guru tu mengicik sama mantu tu Ambo pernah tu. Ndak elak puehnya. Sebab nan kalimat nan biasa muncul kalimat ndak baik masalahnya. Kecil jemaah tu. Ustaz, kalau mantun kecil sebut ustaz. Itu kan itu kan di baliaan boleh, tapi maaf yo. Ndak model itu caro no. Itu dia mulik koko tu ndak beradab berilmu namanya itu tu do. Jujur, ambo pernah mengalami itu lalamu sangai. Ambo sedang berjalan tepi Labuah, berjalan ko. Jo Honda ambo malinteh auto NPM. Kancang sangai. Yo banata paciak mukoden dibuatnya jo badan den kanai. Kanai. Lah, apa muncul maunya wian? Ya Allah ya Rabb, selamaian auto itu berjalan ya Allah. Itu kalau elok. Tapi kalau muncul tak selesai, mat. Kan jalit. Belantaklah kau. Tabaliaklah kau ni. Maaf, ndak model itu muncul orang nambah ibadah. Ini pasti elok. 2. Yang ketiga, insyikak sudah kita bahas tadi malam. Dan ketiga, kita masuk pada rukun. Bukan sangka jauh. Amin ya Rabb. Yang kita masuk ke rukunnya. Dah, syikak itu ambil air irwi berasihan ko diiri dulu mandak apa kemarin mandaju iyo tapi siai awak dibuatnya itu hebat ajaran kamu awak lah pas Ramadan kemarin pas puasa bisa boleh silakan tapi dia agak-agak saja apa itu nan anam kata Allah dasarnya pertama adalah yaitu niat pastinya dasarnya hadis Rasulullah niat berarti tolong palurih-lurih ni awak ketika beribadah itu. Sadalahnya adalah lillah. Dan kedua, kau yang penting. Itu kata Allah dalam surah Al-Maidah tadi, dalam kalam Allah itu menunjukkan ada 2 makna. Ada satunya adalah untuk masalah untuk berwuduk. Kata para ulama, wajah itu pas sobok kau jauh orang, nampak dari muka itu wajah. Untuk wuduk diagih tanda-tanda batih-batihnya. Atih kan yang abuak, suak kidat taligo bawah dah gaya. Aduh? Kalau mantun gaya aku pakai mantun gua.
Kalau mantun itu mangana namanya tu? Bahasa Minangnya. Hah? Oh ndak, malepoh muko tu. Ndak menyiram tu doh, malepoh. Maaf, Al-Quran dah mengecian lepoh mukomu, ndak. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu tu akarnya ghasala. Ghasala tu akar basuh. Kalau ibu menyuruh anak cucu membasuh piring, iko dibukanya wastapel tu mangkosenya ke keran tu bagi kira. Nah, itulah kira-kira kiasan no. Gaya yang kedua, agak lebay stek. Ada orang kerajaan. Tapi alun pas lagi. Ada? Nah, kalau yang model ikut kita kakak, maaf Bapak Ibrahim masih kurang pas. Perlu kita sempurnakan. Mbak caranya ambil air. Keran tadi, buka keran, ambil air. Tolong ya Bapak ya. Keran tu tolong amputa sebutuhnya saja. Jangan sehabis-habis, apalagi sekancang-kancangnya. Lah, indah kau kadang-kadang jamaah aku ambo sabit serman itu biarlah saya rasa kadianyo kan ayah masjid sama bayinya. Itu nak peduli itu egois namanya itu. Ayah masjid sama bayinya kadiano. Biar berasiah nawak. Ndak model itu cara berfikirnya doh. Ingat kanai ayah kau milik Allah. Lah, ayah kau milik Allah. Dia agih jawab sesuai kebutuhan awak. Iku ndak. Seraman ambo bau dua di Sungai Pua. Kejadian barakali tu. Ambo sudah selesai bu dua. Selesai kok. Ada masuk apa-apa salah apa-apa umur kok. Dua orang ke dalam. Masuk ambo ke dalam baliak. Pura-pura uduk ambo. Air, dia air banyak. Habis no. Gayanya membasuh wajah. Asli nampak dia ambo. Ibu awak. Nah, mbak acaranya ambil air, tutup keran tu balik, tumpahkan air ke wajah awak. Nah, gosok-gosok iko pagunuan jari telunjuk awak atau jari tengah awak sampai ke ujung-ujung mata awak. Ada hadis nanti. Kemudian itu sampai selesaikan secara sempurna, diputar. Tambahan untuk apa-apa yang punya janggut, awas hati-hati. Sebab sanak kita kini banyak yang berjanggut. Sanak kita cariannya. Tapi nak nampak dia mau di padang panjang, pasal sayur, pasal bawah. Sanak kita baru dok dia punya janggut gaya, no? Ketika membasuh janggut. Nampak dia mau. Lah, jadi ambil air, tumpahkan dari ke wajah, gosok, pagunuan jempol kau ke belakang telinga awak. Bapak-bapak Ibu, putar, perhatian. Salah selangi ikut sampai janggut kau, harus kanai ke pori-porinya. Kalau ingin masuk janggut, diputar, bolehlah, serahlah. Tapi kalau dari awal mangko, ndak amu. Lah, lihat hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa idza ghasala wajahahu kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti ashfari ainaihi. Kalau apa ibu ambo baudak secara sempurna dengan membasuh wajah itu secara sempurna, seiring dengan air wajah kau jatuh ke bumi Allah. Kata Rasulullah adalah Allah ampuni dosa-dosa wajah apa ibu sadolah no. Berarti apa ibu ambo punya wajah nan berasiah. Kalau wajah berasiah, berarti wajah kau nan elok sesadolah no. Dengan kata lain, indah ada wajah yang pambudui. Lah. Tanya cik, maaf cik. Budui tu elok atau buruak? Maaf. Kan Rasul bahasa Indonesianya budui kok apa? Bermuka masam. Bermuka masam kok kerajo buruak. Kadek kerajo buruak dosa akibatnya. Maaf, Nabi pernah budui. Dalam kisahnya ada dalam tafsir yang membaca pernah budui. Langsung ditegur oleh Allah, menunjukkan apa? Kerajo budui adalah kerajonan buruak. Tapi orang yang berwudu secara sempurna bisa selesai itu, bahkan sampai ke ujung mata-mata berasiah.
Jadi tiba dia apa-apa ambo kini koha. Kalau memang berasiah mata tadi itu, kalau kini awak berjalan, nampak di muka awak ada anak gadis, tidak selesai nyojo Honda no Kadang-kadang kan kami laki-laki kau nampak sen dia kami di muka tu Lah, dia ambo banyak. Kini kan manusia awak kan itu namanya. Baju tidak dah selesai, bajunya remang-remang. Buat taurai. Muncul lagi lo apa-apa mengician. Astagfirullah. Panjang mata tu. Itu namanya mata tidak selesai. Kenapa? Itu bukan haknya. Itu tidak hak awak Pak mencari yang sereman itu. Dan itu akan teratasi dengan cara apa? Berwuduk secara sempurna. Maka kecil Nabi tadi asfari ainaihi, sampai ke ujung mata itu berasihan. Dosa mata itu nanti akan akhirnya terhapuskan. Berasiahlah mata itu. Kalau nyo nampak, kan ada jamaah ko. Sat balole. Nyo setelah nampak kini dia bawa balik. Kalau orang itu batu, kalau memang terpelihara, nampak sekali akan berpalinglah mata itu. Tapi kalau mata kau indah berpaling, ada menunjukkan mata tu alun selesai leh. Pak, Bu, maaf. Banyak kasus-kasus, banyak orang-orang yang nampak di keseraman itu. Ketika lain nampak, berpaling. Pasti itu. Dibantu oleh Allah. Itu bukan hak kau. Palingkan mata kau. Pasti itu. Hati anggota buduh digarikan oleh Allah. Dan itu sebab sesuatu nan buruk untuk dinyo. Tapi kalau muncul senan elok mata tidak batu, itu tidak selesai itu dah. Itu kan banyak di pasar-pasar tu. Ambo aco kadang-kadang di pasar tu. Dia namanya di pasar lah namanya Pasar tu kan sudah nampak. Orang panggaleh tu, nah kalau kayak kan mencari pada bersih-bersih tu Astagfirullah. 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 Muncul astagfirullah. Tapi mata ndak lapeh. Orang nambah wuduk ndak model itu gayanya dah. Berasiah mata tu. Memang iyo tak yang balol Lah, dan ketiga, rukunnya wa aidiakum ilal marafiq. Iko banyak orang kanai. Banyak kanai. Gaya orang membasuh tangan. Satu, termasuk risiko. Masih jamiah. Ambo barangkali mengaji maghrib sini. Lah, nampak dia bagagih ambo di batu sangka. Bagagih ambo pakai kakian. Selesai ambo bawa dua. Adul tu bapak-bapak. Ambo cari apa-apa baru dua para orang. Gaya basuh tangan. Cie. Ada enggak? Ada enggak? Yang kedua, gaya no, nak nampak di mama. Ambo kan kebetulan dia itu tu, kebetulan alhamdulillah ada ka lubuk basung, sangka, payakumbuh, solok ya. Jadi bukit tinggal sekitarnya. Jadi suka mencari orang. Cari orang solat, cari orang bau tu. Perlu awak pailo ibadah awak, banyak kanai awak. Nah, kedua, gaya tangan. Keran. Ada? Dan ketiga, banyak orang kakok tapi tidak bersesuaian dengan ayat. Itu keran gayanya. Yang keempat, kejadian batu sangka, payakumbuh, kebetulan bau dua di kolam. Gayanya membasuh tangan ke kolam. Ada? Contoh iko sadolahnya nampak di mata ambo sanak kita bau dua. Kalau model itu dan kita kakok takui awak, patuilah. Lai rukuk, lai sujud, muncung berduto jalan tarwih. Lai rukuk, lai sujud, tapi maaf suku mencacik orang yang solat. Ndak model itu perangainya doh. Sebab apa? Nyo berasiah sebab dari ibadah yang dikakoknya tadi itu. Jadi contoh membasuh tangan tadi itu, ambil air, tutup keran itu, tumpahkan, boleh ke belakang, boleh ke muka, silakan. Ambil air, tutup keran. Apa ibu, ambo, alhamdulillah, sejak sudah berajar model itu, tampak di ambo, diajar oleh guru-guru awak, bahkan buju ajar anak-anak ambo, model itu cara budu. Ambil air, tutup keran. Enggak, masih ada. Bisa pak, bisa. Nyo ayat tu pak, ndak perlu sagayuang di tangan ko do. Lah,
Kalau apa ingin membaca kisah Rasulullah berwuduk, cukup sekali tu berwuduk. Kalau apa pernah haji umrah, pernah haji umrah, awak diajarkan oleh guru-guru awak berwuduk di atas pesawat tu dengan mensemprot saja. Seketik air tu. Ya kan? Sanginiknya. Jadi sebenarnya kita ambil tu dah banyak tu. Awak kodek model itu dek sambuh air. Dan kelamak dia awak jual air tu jadinya. Jadi sebenarnya ketika awak ambil air tutup keran tadi itu masih ada air siko. Itu yang awak tumpahkan. Dan itu yang awak gosok-gosokkan. Itu yang awak pagunuan untuk membersihkan tangan tadi itu. Bisa? Bisa. Jadi tidak perlu banyak air untuk itu. Nah, begitu juga saudara ambil air, ulangi, tumpahkan, boleh ke belakang, boleh ke muka, ke mari, kemudian atau ke punggung. Ingat, cari kalimatnya. Wa aydiyakum ila itu ada satu huruf harfun yadullu ghayati syai'. Satu huruf menunjukkan seujung ada batas akhirnya, sesuatu akhirnya apa? Marafi'. Basuh tangan tu sampai marafi'. Kalimatnya basuh tangan kau sampai kasiku. Kalau kalimatnya sampai kasiku dari mana awak mula? Mungkin awak dari siku. Kalimatnya dari siku kau. Basuh tangan kau tu kecil Allah sampai kasiku. Kalau kalimatnya sampai ila, sampai hasbi 3 baleh kaladang laweh, sampai kaladang laweh. Dari mana hasbi datang? Dari 3 baleh sampainya ke ladang laweh. Berarti basuh tangan kau sampai ke siku. Tidak mungkin dong kita mulai dari siku. Kan gitu. Berarti kita harus mulai secara zahir ayat dari ujung jari. Lah digosok. Yang keempat, wamsahu biruusikum. Itu juga banyak orang kena itu. Ada kayak orang membasuh kepala, maaf gayahnya mengusap kepala. Wamsahu itu mengusap. Beda dengan ghasala. Wamsahu akar katanya masahya. Usaplah kepala. Maaf, kepala. Kepala, Pak. Iko kepala. Kalau kecil orang balingka nan sabulik ko kepala. Sabulik. Ayat wamsahu biruusikum. Usap kepala kau. Cuma orang nan nampak diambo, maaf, mengipeh-ngipeh abuak. Ya, kan ngipeh abuak nama tu. Tu, mengusap kepala. Mangko sayang. Iko keran. Mengipeh-ngipeh abuak. Ayat bukan mengecek abuak, tapi kepala. Apa ibu? Lita bayang tak? Andai kata perintah Allah itu usaplah abuak kau, bahasa nak awak yang botak licin kepala no. Lita bayang tak? Ada tak sana awak yang botak licin kepala no? Kalau andai kata Allah, usaplah abuak kau. Bau dak kau alun, batu kau budak kau. Batu kau budak, abuak lain tak ada doh. Licin, plontos kepala no. Kan ada sana tu. Tak kena perintah, susahnya beribadah. Makanya perintah Allah adalah usap kepala. Siapapun punya kepala. Mau berambut atau tidak, persoalannya adalah yang diusap bukan abuik, tapi adalah kepala. Ada kalimat biru'us. Ru'us itu kepala. Ba itu banyak maknanya. Salah satu bermakna apa? Sebagian kepala. Maka ada nanti ulama katanya cukup sampai ke ubun-ubun. Ya, ada ulama sampai ke ubun-ubun. Oh tidak, ada ulama yang mengatakan yang namanya kepala adalah harus diusap, kecuali bak yang bermakna sebagian itu andai kata kepalanya bermasalah. Masalah kepalanya akhirnya sedang berjalan, jatuh durian kanai kepala, pecah kuah, tentu tak jahit, tak tutup perban, sagadang ko hanisiko. Nah, ketika saat itulah kasusnya, maka orang tersebut ketika mengusap kepala, usaplah sebagian manapun kepala tadi itu. Mana yang benar, Ustaz? Mana yang bisa kita ikuti, Ustaz? Semua bisa kita ikuti. Boleh sampai ke ubun-ubun, boleh sampai semua. Ba'a caranya, ambil air. Air ku nak kemari tu. Itu mandi tu, bersampo baik kucingnya tu. Ambil air, namanya mau usap. Ambil air, tumpahan air tu. Tumpahan air, usapkan air yang telah tadi dari muka sampai ke belakang, tarik ke muka, langsung ke telinga, mulia. Ulangi, langsung ke telinga, mulia.
Sebab ada ulama yang mengatakan bahasa kepala, telinga kau bagian dari kepala. Terpisah, boleh enggak? Boleh. Artinya kepala dulu, silahkan. 3 kali, 2 kali, baru nanti telinga, boleh. Langsung dari kepala langsung ke telinga, boleh. Cuma kan kalau telinga kan kadang-kadang orang kan kalau sudah terpisah gayanya membasuh telinga tuh. Diberasihan. Ndak amuah nang kalamak di awak tu doh. Lah, yang terakhir, aku banyak orang kanai. Wa arjulakum ilal ka'bain. Rukunan kelima membasuh kaki. Gaya orang cie. Ada? Di siko banyak. Jamiah ladang laweh banyak. Ndak, nampak dia bu? Banyak bu. Lah, cie. Kalau muliko kau mangan namun kau. Lah, nan kedua, bantu orang mai riak padi. Lihat tu Pak. Mai riak padi Pak. Kaki sabalah marosok-rosok kaki sabalah lei. Basiram stek. Siram stek. Maleh natang kau ke bawah. Bakarajo sakit te sempurnakan ibadah tu. Nan ketiga, ada orang bau duak di kolam di Patu sangka lo lihat. Memang nampak di sini kan. Ketika bau duak ke kolam, gayanya membasuh kaki, keplak, 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 keplak. Mul itu saja. Yang keempat, nampak dia ambo. Ada orang bau duak di kolam. Kaki masuk ke kolam, setinggi lutut lah karena airnya. Ketika giliran membasuh kaki, nan kaki dah dibasuh lagi. Sebab lah basah lah karena air. Kalau mantun bau duak dia basah saja, buka baju, amongan badan ke kolam sekali bau duak awaknya. Kok iyo kok dia basah saja. Tapi nak model itu ada kaifiatnya, ada cara-caranya, dirosok, diberasihan, ke ujung-ujung jari, ke selang-selang jari, diberasihan. Kita kok kamada Allah diminta berasiah ndak no, dan itu buahnya maaf untuk kebersihan semua lahir batin awak tadi itu. Makanya musawian di pangka-pangka patang itu adalah ingi apa ibu kanai bana. Orang yang beribadah itu adalah orang nan baik. Yang keenam rukunnya adalah tuba cara membasuh kaki sama halnya membasuh tangan tadi itu. Kan wa arjulakum ila ka'bain, basuh kaki sampai ke mato. Kaki minimal. Boleh balabiah? Boleh. Kurang boleh Ustaz? Enggak boleh. Balabiah boleh, kurang enggak? Minimal sampai mata kaki. Berarti membasuhnya Pak, sama halnya membasuh dengan tangan tadi itu. Bapak Ibu rahimakumullah, nan keenam rukunnya adalah yaitu tertib. Berarti Pak, kita kakok sesuai dengan urutan-urutannya tadi. Yang kelamak dia Wak. Basuh muka dulu, baru baiko yang namanya kumur-kumur awak. Basuh baiko kepala dulu, baru tangan baiko. Ndak abah. Urutannya sudah dibuat oleh Allah. Dalam keadaan sudah dicontohkan Rasulullah SAW untuk kita sedolah. Bapak Ibu rahimakumullah, intinya adalah ayo apa ibu, kita kok masih banyak kekurangan dalam beribadah. Jangan paduan itu saja. Tingkean. Supaya apa? Tujuan mukaswi dari ibadah itu dapat di kita. Tujuan kadang ibadah jangan lupa. Bahasa orang beribadah adalah orang nan elok. Eloknya ateh ke bawah. Dari ateh ke bawah pangana mukaswi ambo, matonya, mulutnya, tangannya, kakinya sampai ke hatinya elok orang nan beribadah tu. Nah, kalau alun jua dah sampai ke kian, berarti ada masalah dengan ibadah yang kita kakok itu. Untuk itu kita perbaharui tariwih. Itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Mohon maaf diambo ndak ada maksud amo tu majai Bapak Ibu saudaranya menyalah-nyalahkan indah. Cuma kita ingin bak acara ibadah kita semakin lama semakin sempurna. Itu saja. Mohon maaf. Nasrun minallah wa fatul wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.